Halmahera dulu dikenal sebagai pulau rempah dunia, namun kini nasibnya terbalik. Buah tangan sejarah dan ekosistem telah digeser menjadi ladang perebutan nikel berskala raksasa. Dari selatan, tengah, hingga timur, tanah, sungai, dan hutan adat menjadi sasaran konsesi tambang, dan para pemodal tak henti-hentinya merenggut wilayah hidup rakyat. Di Halmahera Timur, ekspansi tambang nikel sudah dimulai sejak tahun 1997. Ekspansi ini menandai perubahan total landscape alam dan nasib masyarakat adat. Konsesi-konsesi tambang menjalar dari hutan, kebun, hingga kawasan pesisir, meminggirkan sumber air, pangan, dan identitas warga lokal. Di Mabasangaji, derita itu sudah mencapai puncaknya. Operasi tambang telah menyebabkan air sungai Sangaji rusak. Aliran air yang menjadi nadi kehidupan warga kini telah lenyap. Bahkan mengandung TSS dan E. coli yang melampaui batas aman. Perubahan air Sangaji turut mengubah hasil produksi warga. Para petani sagu terpaksa berhenti mengolah sagu. Begitu juga para pekebun pala dan tanaman lainnya ikut terdampak karena rusaknya sungai Sangaji. Derita ini setidaknya berasal dari 3 perusahaan, PT Position dan PT WKM yang mengeruk nikel, serta PT WKS, perusahaan hutan dan kayu yang izinnya terbit sejak tahun 2005. Ketiganya menyerobot lahan dalam skala besar, menimpa hutan adat, kebun, hingga ruang hidup warga. Semua berlangsung tanpa persetujuan dan melibatkan masyarakat adat. Konflik dan kriminalisasi tidak terhindarkan. Pada Mei 2025, warga Mabasangaji menggelar ritual adat sebagai bentuk protes damai. Mereka dikepung oleh aparat TNI dan polisi penjaga areal tambang. Tanpa kompromi, sebanyak 27 orang warga ditangkap paksa dan diangkut menggunakan mobil dari PT IWIP. Di Polda Maluku Utara, warga diperiksa tanpa pendampingan hukum yang memadai. Ada yang dipukul, dipaksa tanda tangan dokumen tanpa penjelasan, hingga dipaksa menjalani tes urin. Warga dicap sebagai preman yang menerobos dan mengganggu area tambang, bukan pembela ruang hidup. 11 orang ditetapkan sebagai tersangka dan diseret ke meja hijau. Proses persidangan berjalan cepat, tanpa pertimbangan hak masyarakat adat, hutan yang diluluh lantahkan, dan sungai yang dirusak. Majelis hakim tidak mendengar para saksi ahli dan menolak dalil tentang perlindungan pembela lingkungan. Warga divonis bersalah karena dianggap menghalang-halangi operasi tambang. Dalih aparat dan jaksa malah ditelan bulat-bulat, sementara warga dianggap tidak ada di ruang peradilan. Kini, para ibu, petani sagu, dan anak-anak di Mabasangaji hidup dalam kewaspadaan. Mereka hanya ingin sungai kembali jernih, hutan tetap lestari, dan tanah tak lagi dicaplok perusahaan tambang. Tapi keadilan hanya milik para pemilik modal, sementara rakyat sebagai pejuang hidup justru dipenjara. Inilah potret tragis di balik kilau nikel Indonesia. Negara lebih memilih melindungi pemodal, hukum dijadikan alat bisnis, sementara lingkungan dan ruang hidup warga dikorbankan. Saatnya berdiri bersama bahwa suara Mabasangaji mesti didengar. Sebab ini bukan hanya tentang mereka, tapi hak semua rakyat atas air, tanah, hutan, dan masa depan yang lebih sejahtera.